Baiklah teman-teman yang ada di sini, saya akan menceritakan cerpen yang berjudul Warisan yang Tersembunyi di Tanah Baktaken. Oke, baik kita simak maksudnya. Pada zaman dahulu, di sebuah desa terpencil bagian barat yang tidak jauh dari sungai, hiduplah seorang pemuda yang bernama Iksan. Iksan adalah anak seorang petani yang cerdas. Keinginan terhubung ia dengan cerita-cerita kuno yang sering diceritakan oleh kakeknya. Menurutnya, satu cerita yang paling menarik ialah tentang sebuah harta karun yang pernah tersembunyi di hutan lebat. Di dekat itu Putakapon, menurut legenda, harta karun yang ditemukan ialah bukan sembarangan kekayaan, melainkan peninggalan dari zaman kerajaan Sriwijaya. Menurut cerita kakek Iksan, di situs Putakapon banyak ditemukan harta karun seperti lempengan emas, dan masa itu Putakapon sebagai wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang menghasilkan kekayaan yang alam yang luas. Pelayaran dan perdagangan selalu membawa kekayaan alam ini untuk diekspor pada negara Cina, India, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Harta ini dikatakan memiliki kekuatan mistis yang mampu membawa kedamaian dari malapetaka. Tergantung siapa yang mengawasinya. Sehingga tak seorang pun yang berani mencari harta karun di desa itu. Terdengarnya, jika ada yang mencoba mencari, seketika itu sesat, bahkan hilang. Menurut kakeknya, banyak orang yang hilang. Namun, sebagai remaja yang rasa ingin tahu tinggi, pada esok harinya Iksan pergi untuk mencari harta karun dengan membawa peta kuno yang diwariskan oleh kakeknya. Iksan menelusuri hutan lebat yang sangat gelap, melewati lembah, bukit, serta menyeramkan dan misterius. Dia melihat banyak sekali hewan buas seperti mengawasinya. Suara aneh pun terdengar di telinga Iksan, sehingga membuat merinding bulu kuduknya. Tetapi Iksan menyadari bahwa ia mempunyai tujuan yang besar. Pada pagi harinya, Iksan melihat sungai yang luas dengan banyak pohon bakau. Dia mendengar hembusan angin kencang membuat ia terlalu berjalan berhari-hari. Tidak jauh dari gua, Iksan melihat ada sebuah batu panjang memiliki tulisan yang tidak dimengerti oleh Iksan. Akhirnya, Iksan mendekati batu tersebut dan dalam hati berkata, apakah ini sebuah informasi yang diberikan untuk masyarakat desa pada zaman dahulu? Lalu, apa informasi yang terkandung? Di batu ini, ia beranggapan bahwa di dalam tanah ini pasti banyak peninggalan lain dari kerajaan Sriwijaya. Iksan memberanikan diri untuk masuk ke dalam gua itu. Gua yang tersembunyi dan dikelilingi batu besar dan nampaknya sudah lama dengan banyak rumput yang menempel. Di dalam gua tadi itu, dia melihat banyak simbol-simbol kejayaan kerajaan Sriwijaya. Tidak jauh dari itu, Andi melihat sebuah ruangan untuk berdoa. Melihat ada sebuah patung arca yang tidak populer. Iksan menemukan tak jauh dari ruangan ini seperti peti besar yang telah usang dan berdebu berabad-abad. Dengan hati-hati, ia membuka peti itu dan menemukan
dalamnya ia menemukan seperti emas berbentuk kura-kura yang sangat indah dan berkilau. Dihiasi oleh beberapa hewan. Namun, pada saat ingin mengambil benda itu, terasa ada bayangan besar yang menutupi Iksan. Suara bergemuruh menandakan seperti itu ada penunggunya. Saat Iksan melihat batu besar itu awal menjaga harta karun, ia berkata, siapapun yang berani menyentuh dan mengambil warisan ini tanpa ada niat yang murni, dia akan mendapatkan celaka. Suara itu terdengar jelas dan menggema. Ternyata Isa memiliki niat yang baik untuk menemukan untuk penemuan seperti ini, tidak untuk kekayaan, tetapi ini melindungi warisan nenek moyangnya dari orang yang sama, yaitu serangga. Iksan ingin agar masyarakat bangga menghargai sejarah mereka dan memahami betapa pentingnya dan berharga peninggalan ini. Ia mau menyadarkan masyarakat untuk tidak menjual bahkan merusak warisan nenek moyang mereka. Mendengar niat baik Iksan untuk menjaga harta karun itu tersenyum. Tidak memiliki niat yang sangat mulia dan dipastikan tidak dapat mendapatkan kedudukan. Kamu akan membawa kedamaian bagi desamu. Bawalah temuan ini kembali ke desamu. Desanya. Sebagai sebuah simbol di daerahmu kaya akan sejarah, Iksan pun pulang. Dengan membawa temuan kembali di desa dan menyusuri hutan dan sampailah di desanya. Ia tidak menyimpan temuan itu diri sendiri, tapi ia langsung menyerahkan kepada sesepuh desa. Mereka bersama-sama ingin menjaga peninggalan nenek moyang mereka dengan membangun tempat kecil sebagai museum kecil di desanya, agar benda ini dapat menjadi buah warisan yang mengandung banyak sejarah dan dapat dijadikan pembelajaran sebagai warisan museum. Kabar penemuan Iksan ini terdengar di seluruh penjuru dunia. Bahkan, orang dari luar negeri pun berbondong-bondong untuk melihat beberapa penemuan yang sejarahnya itu penting. Di desa ini menjadi desa pariwisata yang banyak dikunjungi dan dihormati oleh orang Indonesia, bahkan mancanegara. Iksan dikenal sebagai orang yang memelihara penemuan sejarah di situs peta ini. Karena melihat sikapnya yang akan peduli dengan sejarah, sehingga ia terdapat pada kesadaran sejarah. Para penduduk sekitar mengenalkan rasa bangga terhadap bangsa. Menurutnya, ini dapat menjadi warisan untuk generasi yang akan mendatang. Terima kasih.